Sore ini saya berbahagia dan mengucapkan terima kasih kepada partai senior, partai yang sudah berumur panjang, yang punya jam terbang dan pengalaman yang banyak, dan kami bisa diterima dengan suasana yang rileks, ya, obrolan kita juga santai. Yang tidak lain tidak bukan adalah kami buat silaturahmi kebangsaan yang berlanjut, ya. Mungkin insya Allah nanti kita juga akan ke partai-partai yang lain. Kenapa? Kita ingin suasana pemilu yang sudah terjadwal ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang kita harapkan. Jadi begini, kalau soal kunjungan antar partai itu mbok ya jangan dicurigai-curigai, jangan susun gitu loh. Masa orang berkunjung aja sudah dinilai. Jadi menurut saya untuk membuat suasana lebih sejuk, baguslah diadakan silaturahim antar sama partai. Jangan ya hebohnya kan, apa maksudnya nih, apa maksudnya? Ya saling menyambungkan hati lah nggak. Nah, Golkar sendiri kan memang sudah memiliki koalisi yang ajak. Kita sudah memiliki koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri atas Golkar, PAN, dan P3. Tentu kami pun juga sebelum mereka menawarkan, ya kita juga dari sejak awal juga menawarkan kepada mereka gitu ya, apakah mereka mau bergabung dengan kita atau bagaimana kan gitu. Nah, jadi dan Golkar sendiri secara partai politik kita telah memiliki keputusan yang jelas bahwa kita memiliki calon presiden yaitu Bapak Erlangga Hartarto untuk tahun 2024, dan untuk menjadikan Pak Erlangga sebagai calon presiden ini kan kita membangun koalisi bersama dengan dua partai. Golkar tolak tawaran PKS untuk gabung ke koalisi perubahan. Partai Golkar menolak tawaran PKS untuk bergabung ke koalisi perubahan yang digagas dengan Nasdem dan Demokrat demi mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pihaknya sudah memiliki seorang capres untuk berlaga dalam pesta demokrasi nanti, yakni Ketua Umumnya Erlangga Hartarto. Soal capres dan cawapres, saya kira kami sudah sepakat. Kalau konteksnya Golkar, capresnya itu Pak Erlangga Hartarto, kata Doli di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Selasa 7 Februari 2023. Ia menyatakan pihaknya yang kini sudah bergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu tentu akan membicarakan nama capres bersama dengan PAN dan P3. Tapi karena kami sudah membangun KIB, dan ini koalisi partai yang pertama dan sampai sekarang sudah berjalan dengan baik. Untuk membicarakan capres dan cawapres, kita sepakat untuk membicarakan bertiga antara pimpinan parpol dan mungkin bisa juga dengan parpol lain, ujarnya. Ketua Komisi 2 DPR RI itu menambahkan, PKS dan Golkar pun sepakat untuk saling menghargai keputusan politik masing-masing parpol. Kita menghargai pilihan politik masing-masing. Partai Golkar tentu terbuka berdialog dengan siapa saja. Oleh karena itu, kita menghormati otoritas dan kemandirian partai politik masing-masing. Dan kita siap untuk berkompetisi. Tapi dalam konteks kepentingan bangsa kita harus satu semua, ujarnya. Sementara itu, Sekjen DPP PKS, Abu Bakar Al-Habsyi, mengakui bila pihaknya menawarkan parpol berlambang pohon beringin itu untuk masuk ke dalam koalisi perubahan. Ya, kalau soal tawar-menawar, kan biasa, namanya kehidupan, mau enggak? Jadi kalau menurut saya, itu menghargai partai soal mengambil keputusan, soal tawar-menawar. Siapa tahu ada cinta di antara kita tidak tahu, ujarnya. Sore ini elit PKS bertandang ke markas Golkar, ajak usung Anies jadi capres 2024. Elit DPP Partai Keadilan Sejahtera bertandang ke markas Partai Golkar pada Selasa 7 Februari 2023. Pertemuan itu dijadwalkan bakal berlangsung sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
Juru bicara DPP PKS Pipin Sopian mengatakan, agendanya adalah untuk mengajak partai berlambang pohon beringin itu untuk bergabung ke koalisi perubahan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Benar, hari ini kami kunjungan ke DPP Golkar. Agendanya silaturahmi dan mengajak Golkar bergabung koalisi perubahan mengusung Pak Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Kata Pipin kepada Kompas TV Selasa 7 Februari 2023. Pipin menjelaskan rencananya rombongan PKS akan dipimpin oleh Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Rencana rombongan akan dipimpin oleh Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ujarnya. Seperti diketahui, kini tercatat sudah ada 3 partai politik yang menyatakan mendukung Anies di Pilpres 2024, yaitu Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Mereka menamakan sebagai koalisi perubahan. Artinya ketiga partai itu sudah memenuhi syarat presidensial threshold 20% atau minimal 115 kursi di parlemen untuk mengusung capres. Ketiga parpol itu terhitung memiliki kursi sebanyak 163 suara atau 28,29%. Rinciannya, PKS punya 8,7% suara, Partai Nasdem 10,2% dan Partai Demokrat dengan 9,30% suara di DPR. Sehingga total suara dari koalisi perubahan sudah 28,29% atau melampaui ambang batas pencapresan 20% kursi DPR.